Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sehat, senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik pada cerita sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, supaya firman Tuhan ini dapat kami tanamkan dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Segala kuat kuasa kegelapan, kuasa iblis akan mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Yesus kami tolak dan hancurkan. Ini hidup kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan cerita kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini, dikutip dari Kejadian pasal 4, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Kejadian pasal 4, ayat 3 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengenggangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini, mengapa hatimu muram? Sekali lagi, mengapa hatimu muram? Menurut adik-adik, apa itu yang dimaksud dengan muram? Muram merupakan ekspresi wajah yang tidak berseri, yang tidak kelihatan bergembira. Atau bisa dikatakan wajah yang muram itu adalah wajah yang sedang marah, wajah yang sedang bersedih. Itu yang dikatakan muram, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat wajah seseorang itu tidak berseri, tidak bersuka cita, atau wajah yang muram? Mengapa? Apa yang membuat wajah seseorang menjadi muram? Yaitu ketika ia dikecewakan, ketika ia dimarahi, wajahnya berubah menjadi muram. Ketika ia dicuekin, ketika ia diomelin, atau kadang-kala ketika ia dinasehati, diberikan nasihat, maka karena tidak berterima, maka
ekspresi wajahnya menjadi muram. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari kehidupan Kain dan Habel. Saya yakin dan percaya adik-adik semua sudah mengetahui tentang cerita Kain dan Habel ini. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Ketika adik-adik Habel dan Kain ini sudah beranjak dewasa, mereka tidak lagi berada di pengawasan orang tua, maka mereka sudah hidup mandiri. Mereka sudah bisa bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri. Maka ketika mereka sudah besar, Kain ini menjadi seorang petani. Dan Habel adiknya adalah sebagai penggembala kambing domba. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka sudah bekerja berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka mereka memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah mereka terima. Itu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang menjadi persembahan Kain? Karena ia adalah seorang petani, maka ia mempersembahkan kepada Tuhan sayur-sayuran, buah-buahan. Ia mempersembahkannya kepada Tuhan. Sedangkan Habel, ia memberikan persembahan anak sulung dari kambing dombanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari cerita firman Tuhan kepada kita pada hari ini, bagaimana ekspresi wajah Kain dan Habel saat mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ekspresi wajah Habel sangat bersuka cita, dia sangat bergembira adik-adik. Tetapi ekspresi wajah Kain sangat muram. Dia tidak bersuka cita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan persembahan Kain dan Habel ini? Apakah Tuhan menerima persembahan mereka? Ternyata adik-adik, persembahan yang diterima oleh Tuhan hanyalah persembahan Habel. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Mungkin adik-adik kita bertanya, mengapa? Mengapa Allah tidak menerima persembahan Kain? Padahal mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Perlu kita ketahui adik-adik bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Jadi Allah tahu, Allah melihat siapakah yang memiliki hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang membuat Kain tidak diterima persembahannya adik-adik? Karena Kain ini adik-adik tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sedangkan adiknya ia memberikan yang terbaik. Ia memilih kambing domba yang baik, yang bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, mengapa persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan? Karena Kain memberikan persembahan tidak dengan hati yang tulus, ikhlas kepada Tuhan. Sehingga adik-adik, Allah menolak dan tidak mau menerima persembahan Kain ini. Maka adik-adik, tentunya ketika persembahannya tidak diterima, ketika persembahan Kain ini tidak diterima oleh Tuhan, maka seketika pun adik-adik, hati dan wajah Kain ini menjadi sangat muram. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Kain tidak diterima oleh Tuhan persembahannya, wajahnya menjadi muram. Maka iblis datang menghasutnya. Iblis mau menggodanya.
Sehingga adik-adik, kuasa Tuhan tidak lagi berkuasa atasnya. Sehingga adik-adik, ia merencanakan hal buruk kepada saudaranya Habel. Mengapa ia merencanakan hal ini? Karena ia cemburu kepada Habel. Mengapa hanya persembahan adikku yang diterima, sedangkan persembahanku tidak diterima oleh Tuhan? Dia tidak sadar adik-adik bahwa yang ia lakukan itu tidak sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga adik-adik, ketika ia cemburu kepada Habel, ia merencanakan hal yang jahat. Ia mau mencelakai adiknya dan ia merencanakan akan membunuh adiknya itu. Pada suatu hari, pada suatu ketika adik-adik, Kain mengajak Habel ke ladang. Ia mengajak dengan hati yang begitu ceria, yang begitu bagus, sehingga adiknya itu mau. Dan apa yang dilakukan oleh Habel? Tentunya ia juga mengikuti apa perkataan kakaknya. Mereka bersama-sama, mereka pergi ke ladang. Tetapi adik-adik, ketika mereka sudah tiba di ladang, maka Kain itu membunuh adiknya itu. Ia memukul sehingga Habel meninggal dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti perbuatan Kain ini tidaklah baik. Dan juga Kain ini ketika ia melakukan itu, dia mengira bahwa Tuhan tidak melihat. Maka adik-adik, Allah menghampiri Kain ini. Allah menghampiri Kain, katanya, "Di manakah adikmu itu?" Maka Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Dia mengira bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang sudah ia lakukan. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan marah. Tuhan sangat marah kepada Kain ini karena ia telah melakukan perbuatan jahat. Ia telah membunuh adiknya. Sehingga adik-adik, di ayatnya yang ke-11 kita bisa membaca di sana bahwa Allah mengutuk Kain. Di sini katakan, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu." Ini adalah amarah Tuhan, kutukan Tuhan kepada Kain. Adik-adik, perlu kita mengetahui bahwa Allah kita ini adalah Allah yang Maha Tahu. Segala perbuatan kita, baik perbuatan jahat kita, perbuatan baik kita, Tuhan sangat tahu dan Tuhan melihat. Untuk itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, lakukanlah apa yang baik, lakukan apa yang sesuai dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, saya yakin dan percaya adik-adik telah mengetahui bahwa perbuatan Kain ini sangat tidak baik. Tidak baik untuk ditiru adik-adik. Ia memiliki hati yang jahat, mukanya sangat muram. Ketika ia memberikan persembahan kepada Tuhan, ia tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ia tidak memberikan persembahan dengan hati yang tulus. Dan boleh dikatakan adik-adik, Kain ini adalah seorang pembunuh. Dan itu tidak dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini adik-adik? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga segala sesuatu apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan mau menerimanya. Yaitu yang pertama, kita harus bersuka cita. Itu yang pertama. Apapun keadaan kita adik-adik, baik ketika kita sedang bergumul, kita sedang bersuka cita, kita tetap harus bahagia di hadapan Tuhan. Kedua, yang kita lakukan ialah kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan seperti Kain adik-adik, dia tidak mengasihi adiknya sendiri. Yang ketiga ialah adik-adik, yang ketiga, Tuhan mengharapkan kepada kita, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan,
kita harus memiliki hati yang bahagia, hati yang penuh dengan sukacita. Karena kenapa adik-adik? Hati yang sukacita Tuhan mau. Dan tentunya adik-adik, kita juga diharapkan harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika kita memberikan persembahan, kita kadang memberikan yang kurang baik di hadapan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang dengan uang yang sudah sobek, uang yang sudah dicoret-coret, uang yang jelek, uang yang sudah kotor. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan pada saat ini adik-adik, Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan supaya kita, anak-anak Tuhan, memberikan yang terbaik kepadanya. Sejauh demikian pelajaran firman Tuhan sebagai ayat hafalan Kejadian 4 ayat 7. Di sana dikatakan, apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, biarlah firman ini dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hari ini Engkau mengajari kami untuk mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami juga memiliki hati yang bersukacita dan mau mengasihi sesama kami. Ini doa kami. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.